Oke, saya rekam. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya dengan pelajaran saya. Pelajaran apa? Bindo. Bindo itu akronim ya, Bahasa Indonesia. Seperti yang saya sudah jelaskan, agenda kita hari ini yaitu membahas tentang buku saku. Sudah pernah dengar buku saku itu apa? Sudah pernah dengar buku saku? Ini siapa? Deli Ariel ini siapa nama lengkapnya? Siti Nurhaliza Jasmine Zulaika. Oke, Siti Nurhaliza. Terima kasih Siti. Siti sudah Ya, Bu. tahu, sudah pernah dengar apa itu buku saku? Belum. Belum. Kalau gambarannya aja menurut kamu, menurut pendapat kamu, pemikiran kamu itu buku saku itu apa sih? Dari bentuk katanya buku dan saku. Ayo. Apa sih? Seperti buku simpanan mungkin, Bu. Iya? Tiga buku simpanan mungkin. Oke, buku simpanan. Yang lain, Dian. Halo Dian. Udah pernah dengar buku saku Dian? Dong, kita kan nggak pernah ketemu di situasi kelas. Jadi walaupun kita di layar, tapi kita harus komunikatif. Jangan malu-malu untuk berbicara, karena nantinya kalian harus bisa berbicara di depan banyak orang. Apalagi nanti mau dekat SMA, banyak diskusi. Nah, di sini kita latih terus kemampuan kalian berbicara. Makanya saya sering tunjuk. Coba Dian, apa pendapat kamu seperti itu? Biar biasa nantinya. Gimana Dian? Buku saku apa Dian? Tahu? Ya tahu. Tahu? Oh, nggak tahu. Buku yang ada di saku. Kalau gambaran biasa ya, seperti itu. Gwen? 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 Saya bisa dengar suara kamu. Tahu, Bu. Apa tuh Gwen buku saku? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Buku saku itu buku mini. Ukurannya lebih kecil dibandingkan buku-buku pelajaran kalian. Namanya juga buku saku, muat di saku. Jadi istilahnya itu kalian gampang membawa buku itu kemana-mana. Iya nggak? Nah, iya ukurannya ya. Pernah lihat buku Yasin? Buku Yasin? Ya mini gampang gitu dibawa kemana-mana. Nah, di sini saya sudah membuat buku saku itu tentang materi kita teks berita. Nanti saya tampilkan kepada kalian semua. Kalian belum punya buku paket ya ini ya? Belum. Ada info ambil buku di sekolah? Belum. Nah, ini bermanfaat sekali nih berarti buku yang saya bagikan. Belum. Saya share screen dulu ya, lumayan buat kalian belajar. Nah, kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini dia tampilan buku saku yang saya buat. Materinya sama tentang teks berita, tapi mungkin di sini kalian bisa lebih nyaman dan detail untuk mempelajarinya. Agak lambat gerakannya ya kalau share screen. Nah, ini ada daftar isinya seperti biasa. Daftar isi itu untuk memudahkan kalian mencari materi mana nih yang kita cari. Misalnya saya tanya Gwen, ciri-ciri teks berita tuh langsung lihat ada di halaman 4, cari deh di halaman 4. Nah, di sini urutan materinya lengkap ya. Ada fungsi teks, ada ciri-ciri.
Maaf ribut ya, anak-anak banyak di sekitar saya. Ada jenis-jenis teks berita. Nanti kalau saya bagikan file ini mau? Mau nggak? Oh. Oh. Iya, buat materi kalian belajar ya ini. Unsur-unsur berita. Adik Simba, udah ada pernah dengar adik Simba itu apa enggak? Tuh di situ ada penjelasannya adik Simba. Jadi adik Simba itu sama dengan 5W1H. Itu metode untuk menemukan unsur-unsur dari teks berita. 5W1H itu apa aja, Wen? Pernah dengar? Kayaknya pernah kita bahas kemarin ya, Wen ya? Apa aja, Gwen? 5W1H, Gwen? Masih ingat? Nggak ingat, Bu. 5W, berarti W-nya ada 5. W-nya itu apa? Ada what, who, when, where, why. Maaf ya kalau saya kecepatan. Tapi kalian nangkep aja nggak kira-kira? Bahasa Inggris ya itu ya, 5W1H. Tapi ada di sini penjelasannya semua saya masukkan biar kalian mudah mempelajarinya. Iya, Siti? Siti jangan tegang-tegang, Siti. Selanjutnya setelah unsur ada struktur. Struktur di sini ada gampang aja ya, ada 4 bagian. Kalian mudah kalau pelajari dan mau mengingatnya. Ada kepala, ada teras, ada tubuh berita, ada ekor berita. Ya Allah, ribut banget itu. Nah, begitu kan? Nggak kelihatan, Bu. Oke, lanjut. Setelah struktur, di sini ada unsur kebahasaan. Tentunya kalau teks berita itu harus mudah dipahami ya. Kalau kalian bayangkan jika sebuah berita bahasanya berbelit-belit, berarti kalian tidak akan atau susah untuk memahami maksud berita itu apa. Jadi kalau teks berita harus mudah dipahami, kalimatnya simple, biasanya ada kalimat langsung. Nah, ini istilahnya verba transitif. Contohnya gampang tuh, Aisyah membeli koran terbitan hari ini. Tuh, verba transitif. Nomina, yang memerlukan nomina. Nomina itu kata benda ya. Verba itu kata kerja. Nah, dilanjutkan ada verba pewarta. Pewarta itu percakapan. Contohnya ada juga di situ. Nanti bisa sambil kalian pelajari kalau sudah saya bagikan buku saku ini. Yang keenam ada konjungsi. Sudah pernah dengar konjungsi itu apa? Ayo, konjungsi itu nanti Belum. paling sering kalian temukan loh. Hingga ke bangku SMA. Apa tuh konjungsi? Siapa yang bisa menjawab? Bisa raise hand. Dian, tahu konjungsi? Maksud berita seperti kejadian sejak setelah awalnya akhirnya lain. Itu. Oke, terima kasih. Siti, kamu tahu konjungsi itu apa? Nggak tahu, Bu. Oh, Belum tahu. belum tahu, nanti harus tahu ya. Kalau gitu di Iya, sini saya kasih tahu, konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung letaknya bisa di awal kalimat atau di tengah atau enggak di akhir sih. Oke, konjungsi itu kata penghubung. Ingat, dicatat yang penting-penting. Selanjutnya, yang ketujuh itu teks berita mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan makna yang taksa atau ambigu. Ini unsur kebahasaan yang terakhir. Maknanya jelas dan tidak ambigu.
Ambigu apa? Tuh, di situ ada membingungkan. Jadi kalau ambigu, pembacanya pada bingung nanti kalau ada kalimat ambigu dalam teks berita. Nah, bagian ke-8 menyimpulkan teks berita. Selanjutnya, tanggapan terhadap teks berita. Sama seperti materi kita yang sebelumnya, saya meminta kalian berkomentar, biar kalian merespon, menanggapi. Tanggapan itu apa aja? Jadi tidak harus yang positif, kalian bisa mengungkapkan dengan kritik, tapi tetap komunikatif ya, walaupun kritik. Maksudnya dengan sopan, bahasanya tidak terlalu ekstrim. Tuh, tanggapan itu bisa berupa kritik atau saran, atau berupa dukungan, sanggahan, dan komentar-komentar lainnya. Itu kalau tanggapan. Setelah saya baca komentar-komentar kalian di Classroom, rata-rata hampir sama semua ya. Jadi semoga aja ke depannya kalian bisa membuat kalimat lain yang lebih komunikatif. Oke? Oke, Bu. Orang Ibu Perwin yang pasti itu juga. Jelas nggak suara saya sampai di sini? Jelas. Jelas aja ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan setelah tanggapan terhadap teks berita, apalagi nih? Langkah-langkah menulis berita. Jadi, kalau kalian nanti misalnya saya tugaskan menulis berita, di sini ada langkah-langkahnya, bisa kalian baca, ada 5 ya. Selanjutnya, menyunting teks berita. Menyunting itu apa? Ada yang tahu menyunting? Sudah pernah dengar istilah kata menyunting? Cahrita mana ini? Kezia? Kezia menyunting apa Kezia? Ngomong Kezia, apapun yang kamu katakan akan saya terima dengan senang hati. Apa itu Kezia menyunting? Tahu? Tahu Kezia? Nggak tahu? Nurul? Nurul? Iya, Bu. Apakah kamu jelas menyimak dari tadi? Suara saya jelas? Macet-macet, Bu. Jaringan saya terlalu jelek. Oh iya, maksudnya kalau gitu. Kezia, kedengaran yang saya omongkan? Halo. Sepertinya tidak respon. Oke, yang lain. Mana lagi? Anastasia. Anastasia? Tasya. Penting apa Tasya? Tahu nggak? Enggak tahu. Istilahnya kalau menyunting yang lekat dengan keseharian kalian itu kalau kalian edit foto. Nah, persamaannya seperti itu. Jadi setelah langkah-langkah berita itu sudah kalian buat, nah disunting supaya apa? Supaya perfect. Ya, foto kalian edit supaya apa tujuannya? Supaya apa tujuannya kalian kalau edit foto? Ya, Siti? Saya bagus dilihat orang. Supaya bagus. Sama itu tujuan dengan menyunting. Oke, tuh ada tahapannya juga ya, menyunting. Nanti kalau kalian sudah pelajari, ada yang masih membingungkan dan ingin kalian tanyakan, langsung aja hubungi saya ya. WA kek, apa kek, di grup kek, tanya aja. Jangan malu. Selanjutnya membaca teks berita. Nah, di PPT kemarin juga ada saya hadirkan membaca teks berita. Sudah sering kan lihat
Di TV-TV orang baca berita? Atau baca gosip nih? Sama pada umumnya kalau membaca berita itu lafalnya, pengucapannya yang diperhatikan harus jelas, intonasinya benar, dan sikapnya yang benar. Sikap yang benar seperti apa kalau pembaca berita? Bagaimana sikap yang benar itu? Ayo ngomong, kok pada diam aja? Nanti ngantuk loh kalau diam aja. Foni? Gwen? Sudah sering lihat orang baca berita, Gwen? Sudah, Bu. Sudah. Gimana tuh sikapnya kalau orang tersebut lagi baca berita? Tegak dan hadap ke depan, Bu. Tegak ke depan. Itu berita formal ya? Iya, iya Gwen. Tuh, sikapnya bagus, biar enak dipandang orang. Jadi nggak petantang-tenteng, gerak-gerak, nggak jelas, seperti itu. Nah, udah ini. Kemudian, isi dari buku ini ada juga latihan soalnya. Jadi lumayan ini buat membantu kalian belajar, sudah ada latihan soalnya. Kemungkinan dan bisa saya pakai ini untuk semesteran atau untuk ulangan nanti, atau mungkin ini soal-soal akan saya tampilkan di kuis pertemuan kegiatan kita selanjutnya. Jadi kalian pelajari. Oke? Siap? Siap? Mana suaranya semua? Siap nggak? Siap. Bersuara biar nggak kayak ngomong sendiri ini saya. Ini soal-soalnya saya tampilkan ada lumayan banyak ini. Ya, ada 20 soal. Ini daftar sumber referensi yang saya pakai, kemudian ada lampiran catatan. Oke, sampai sini paham isi dari buku saku yang saya tampilkan? Paham. Paham atau ada yang mau ditanyakan? Tanya dong. Saya beri kesempatan kalian untuk bertanya. Atau pendapat kalian setelah saya jelaskan ini isi keseluruhan buku sakunya. Ayo berbicara. Ada yang mau kalian sampaikan? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada. Tasya? Gimana pendapat kamu setelah saya jelaskan dan tampilkan tadi buku saku? Saya paham. Mana Tasya? Ya. Tasyanya mana? Tasya? Ya. Bagaimana tanggapan kamu tentang buku saku yang sudah saya tampilkan? Menarik. Menarik. Terus apalagi selain menarik? Apalagi Tasya? Siti? Ya, Bu. Apa tanggapan kamu Siti? Hampir habis jatah kita di Zoom, oke? Tanggapannya Siti? Saya paham, Bu. Bukunya menarik buat belajar. Belajar. Oke, kalau gitu nanti dipelajari ya kalau udah saya bagikan. Oke, nanti kalian tulis di buku catatan kalian. Ini respon kalian setelah mempelajari buku saku. Tulis ya formatnya. Tulis format nama kalian, kelas, tanggal berapa ini, di buku tulis bahasa Indonesianya. Lalu kalian komentari semua terkait
tentang buku saku ini. Yang pertama dari segi isi buku. Tulis. Komentar kalian yang pertama mengenai isi bukunya. Yang kedua, komentar tentang tampilan buku. Tampilan buku itu apa aja? Cover, susunannya, lembarnya. Kebanyakan Ibu, soal-soalnya gimana? Tuh ya, jadi ada dua bentuk tanggapan. Nanti di buku catatan kalian bisa foto lalu kirim ke grup kelas kita ya. Oke? Anak-anak yang ada di Zoom. Sampai sini paham tadi apa yang pertama saya bilang? Yang pertama apa, Gwen? Buku saku. Pertama mengenai Buku saku, Bu. Iya, mengenai buku saku, tapi kan ada dua macam yang dikomentari. Yang pertama tadi tentang isi keseluruhan materi di dalam buku saku, itu yang pertama. Yang kedua, tampilan keseluruhan. Tampilan itu meliputi apa aja? Gambar, warna cover, apa susunan materinya seperti apa? Misalnya kalian bilang, saya membingungkan ini, susunannya nggak jelas, tapi dalam bentuk kalimat yang komunikatif. Paham? Paham? Kezia paham sampai sini? Paham. Oke, jadi tanggapan kalian bisa berupa kritik atau memberi saran kepada saya ya, terkait tentang buku sakunya. Ya. Pada bengong. Oke deh, kalau gitu nggak ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya tungguin ini. Yang mau nanya? Gwen? Tidak. Tidak. Dian? Dian, ada yang mau ditanyakan? Ngomong Dian, jangan pakai bahasa isyarat. Geleng-geleng itu isyarat. Tapi kita bisa berbicara, jadi kita harus berbicara. Tidak boleh geleng-geleng. Ada Dian? Ya, ditutup lagi mulutnya. Kezia, teman-teman kamu pada malu semua Kezia, tapi saya salut sama kamu, pemberani. Ada yang mau ditanyakan Kezia? Tidak. Tidak. Oke, berarti udah paham Kezia? Selanjutnya Siti. Siti, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Paham Siti? Ya. Paham arahan saya tadi apa aja? Ada bahasa buku saku sama udah itu dah. Iya, seputar buku saku berkaitan tentang materi sama tampilan. Dua aja kok, masa nggak ingat-ingat? Nurul? Nurul? Suaramu mana Nurul? Ibu, jaringan saya jelek, jadi saya nggak terlalu dengar. Inilah kendala yang menyedihkan kalau kita daring ya. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut, saya cek. Anastasia? Anastasia? 30. Oke deh, kalau gitu. Sampai sini dulu. Kita cukupkan ya.
Penjelasannya sudah saya berikan kepada kalian. Ini saya rekam. Dan mungkin nanti bisa didengar oleh teman-teman kalian yang lain yang tidak mengikuti. Oke, terima kasih ya semua atas partisipasi kalian hari ini. Tampilkan diri kalian, saya mau foto dulu. Saya mau foto. Ayo, dibuka kameranya, Gwen. Poni ini dari tadi ada tapi tidak nampak. Gwen? Sudah, Bu. Poni, mukanya kelihatan dong, ke tengah sedikit. Sudah siap? Senyum ya. Senyum nggak? Senyum. Kita mau foto dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata. Semoga kalian tetap semangat belajar dan nanti ada info dari saya lagi kapan lagi kita berjumpa via Zoom. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.